Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Zainuddin mundur demi PSSI. Akankah Erick Thohir lakukan hal yang sama? Tahun 2023, Zainuddin Amali memilih meninggalkan kursi Menpora karena terpilih sebagai Waketum PSSI demi menghindari konflik kepentingan. Kini, Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menpora saat masih menjabat Ketua Umum PSSI, sehingga publik menunggu apakah ia bakal mengikuti jejak Zainuddin. Zainuddin mundur. Ya, nanti kita tunggu juga keputusannya Pak Erick Thohir, apakah masih tetap memegang kursi Ketua Umum PSSI atau mau mundur. Karena kalau menurut saya sebenarnya Pak Erick Thohir ini ya pegang dulu lah PSSI sampai habis ronde keempat begitu kan. Ya kalau sudah selesai ronde keempat baru mundur lah ya, kalau menurut saya gitu kan. Tapi ya ada aturan juga bahwa ketika kita megang kursi Ketua Umum PSSI ya tidak boleh rangkap jabatan seperti Menpora, karena PSSI ini kan dia independen. Dan juga kalau tidak salah itu ada di bawahnya Menpora, jadi tidak boleh rangkap jabatan gitu. Kalau sampai rangkap jabatan ya itu tidak sesuai dengan statuta FIFA. Nanti kita menunggu lah keputusannya Pak Erick Thohir itu seperti apa. Apakah mau mundur atau tetap memegang kursi ketua umum nantinya itu, ataukah nanti akan diserahkan ke yang lain, exco yang lain, atau seperti apa kan kita tidak tahu. Menarik untuk ditunggu. Erick Thohir akan dilantik jadi Menpora dan mundur dari Ketua Umum PSSI. Waduh, ini serius? Yap, serius guys. Dan kabarnya Pak Erick Thohir ini akan menggantikan posisi dari Pak Dito selaku Menpora sebelumnya. Dan jika memang benar Pak Erick jadi Menpora, otomatis dia harus mundur dari Ketua Umum PSSI. Dan kepastiannya akan kita dapat dalam reshuffle kabinet jilid 2 yang akan dilakukan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Yap, jelas ini bukan waktu yang tepat untuk Pak Erick Thohir mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI, karena mengingat timnas Indonesia kita sedang berjuang dalam round 4 di kualifikasi Piala Dunia, dan sosok Pak Erick Thohir masih kita butuhkan untuk tetap mengawal timnas Indonesia agar tidak dicurangi oleh AFC tentunya. Karena seperti yang kita tahu di luar negeri, sosok Pak Erick Thohir ini cukup disegani guys. Apalagi beliau ini sangat dekat dengan Presiden FIFA, dan hal inilah yang masih sangat kita butuhkan untuk saat ini. So, jadi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju Pak Erick Thohir mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI? Sebenarnya ya tidak masalah kalau Pak Erick Thohir mundur, tapi saatnya betul belum tepat ya. Tunggu setelah ronde keempat selesai lah. Dan saya yakin si banyak kok yang punya kapasitas yang sama dengan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Yakin sih saya, karena banyak sih orang-orang yang jago bola di Indonesia gitu kan ya, apalagi kalau Pak Erick Thohir nanti sebagai Menpora pasti kan mendukung PSSI kan, tidak mungkin tidak mendukung. Koneksi dengan FIFA, dengan orang-orang di federasi lain itu kan pasti akan didukung lah sama Pak Erick Thohir dengan ketua PSSI yang baru kalau nanti dia mundur, kira-kira begitu. Timnas Garuda akan berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Skuad Garuda siap tampil habis-habisan demi tiket ke Piala Dunia. Nama-nama seperti Miliano, Jay Izzas, Ricky Kambuaya, dan Marcelino diprediksi bakal jadi kunci. Timnas Garuda. Ya, semua harus mati-matian. Kalau tidak mati-matian ya kita tidak akan ke Piala Dunia, karena mimpinya kita semua sekarang ini ke Piala Dunia, karena ke Piala Dunia tersisa 2 pertandingan saja. Jadi kalau kita bisa menang dua-duanya ya tidak mustahil kan kita ada di Piala Dunia, kan begitu. Tunjuk wasit asal Kuwait, AFC curangi Indonesia. Langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026 sepertinya menemui jalan terjal. Setelah penentuan tuan rumah Arab Saudi yang kontroversial, sekarang kabarnya wasit asal Kuwait akan memimpin laga Indonesia di round 4 nanti. Hal ini memicu protes PSSI karena Kuwait notabene berasal dari region yang sama dengan pesaing Indonesia di round 4, yaitu Irak dan Arab Saudi. Tak hanya itu, Arab Saudi juga dengan tegas membatasi kuota supporter asal Indonesia hanya 4.988 penonton saat bersua dengan mereka. Kemudian jadwal yang mepet membuat para pemain abroad Indonesia terancam bermain tanpa latihan di ronde 4 nanti. Menurut Erick Thohir, pemain abroad Indonesia di Eropa berpotensi mendarat di Arab Saudi pada 6 atau 7 Oktober, sedangkan Indonesia akan bermain melawan Arab Saudi pada 8 Oktober. Mampukah skuad asuhan Patrick Kluivert melewati jalan terjal tersebut demi tampil di Piala Dunia FIFA Mania? Jadi memang mereka sudah bisa diprediksi ya, mereka akan melakukan segala macam cara untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Bayangkan kuota supporternya timnas Indonesia dibatasi jadi 4.000 sekian lah.
Karena mereka tahu ketika tidak dibatasi atau kasih kesempatan ke supporter, mereka akan datang rame-rame. Karena kita tahu juga diaspora di Arab Saudi itu banyak begitu kan. Nah, itu terbukti waktu kita lawan mereka di ronde ketiga, waktu kita main imbang lawan mereka. Itu kan supporter Indonesia rame, banyak sekali. Jadi mereka juga takut begitu kan. Kalau supporter Indonesia ke sana, nanti pemain-pemain Indonesia tambah semangat. Nah begitu. Jadi mereka akan lakukan segala cara nih. Mulai dari pemilihan tuan rumah yang tidak fair, sekarang lagi wasitnya dari Kuwait, ya, pembatasan kuota supporter. Nah, makin jadilah mereka itu. Jadi siap-siap sajalah Indonesia. Kalau tidak kuat mental ya maka selesai kita. Piala Dunia lewat. Pelatih Arsenal dikabarkan gabung Arab Saudi. Netizen Indonesia langsung geruduk Instagramnya. Isu kedatangan Nicolas Jover ke staf The Green Falcon bikin geger karena dia dikenal sebagai spesialis set piece mematikan. Akun Instagramnya pun langsung banjir komentar netizen tanah air yang khawatir kekuatan bola mati Arab Saudi makin berbahaya jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi ini tahu lawan Indonesia tidak mudah. Mungkin awalnya mereka nggak remeh Indonesia gitu kan, tapi setelah 2 kali pertemuan di ronde ketiga imbang di kandang sendiri lalu kalah 2-0 di GBK, itu membuat mereka jadi berpikir panjang juga kan. Ini Indonesia bukan Indonesia yang dulu Pak. Bayangkan di GBK dikubur mereka hidup-hidup 2-0 kan. Jadi sekarang mereka akan gunakan segala macam cara supaya mereka bisa lolos itu. Bayangkan pelatih set piece Arsenal Pak didatangkan, saking takutnya Arab Saudi dengan timnas Indonesia. Gila itu. Timnas Indonesia wajib waspada. Arab Saudi rekrut mantan pelatih set piece Arsenal sebagai persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi tidak tanggung-tanggung Arsenal Pak. Saudi resmi mendatangkan pelatih set piece yang sebelumnya bekerja bersama Mikel Arteta di Arsenal, yakni Nicolas Jover. Jover sudah ikut serta dalam pemusatan latihan Arab Saudi saat di Ceko kemarin. Selama 4 musim ke belakang bersama Arsenal, ia berhasil mencatatkan 70 gol melalui skema set piece rancangannya. Nicolas Jover ini yang membuat Arsenal menjadi tim tersebut dan menakutkan ketika set piece. Jover akan mendampingi skuad Arab Saudi di laga bulan Oktober mendatang melawan timnas Indonesia dan Irak. Arab Saudi sangat serius menatap ronde keempat. Timnas Indonesia kini perlu mewaspadai situasi-situasi corner, free kick, bahkan lemparan ke dalam saat melawan Saudi nanti. Di saat Arab Saudi mulai meningkatkan akurasi set piece mereka agar persentase kemenangan mereka meningkat, timnas Indonesia justru masih kesulitan buat sekedar menciptakan shoot on target meski mampu menguasai permainan. Ya itulah kelemahannya kita. Semoga di ronde keempat nanti lawan Arab Saudi kita bisa mengulang kesuksesan yang sama di ronde ketiga, karena di ronde ketiga Arab Saudi tidak berkutik lawan Indonesia, imbang sama kalah 2-0 ya kan. Nah ini nanti kita lawan mereka di kandangnya mereka sendiri ya, semoga kita bisa menang lah. Kalau waktu ronde ketiga kita sempat cetak gol duluan, tapi dia disamakan sama Arab Saudi lah waktu itu kan. Dan ya saya sih yakin kita bisa kasih kalah Arab Saudi untuk ketiga kalinya di kualifikasi Piala Dunia ini. Yakin sekali malah. Emil Audero bikin 17 penyelamatan dan masuk best player Serie A. Masa sih nggak jadi kiper utama timnas? Serie A langsung pilih Audero ke best 11 pekan ini. Ratingnya paling tinggi di posisi kiper. Buat kalian yang mau nonton aksinya dia bisa lewat link yang ada di bio gua. Performanya nunjukin kualitas dia di level top Eropa. Dengan timnas Indonesia bakal ketemu Arab Saudi dan Iran, kayaknya udah saatnya Emil dikasih jadi starter. Pengalaman dan form dia sekarang bisa jadi kunci buat perubahan kita. Kalau menurut kalian mendingan Emil atau Martin Paes nih? Ya ini membingungkan. Martin Paes juga oke, Emil Audero oke. Jadi ya Clever bingung pilih kiper, apakah nanti Audero atau Martin Paes gitu kan. Tapi lebih bagus sebenarnya Martin Paes sih. Martin Paes sudah teruji kan waktu lawan Arab Saudi. Ya kita bisa kasih kalah Arab Saudi itu kan ada Martin Paes di belakang. Kita tahu kan kita diserang 7 hari 7 malam. Kalau bukan Martin Paes di belakang, habislah gawangnya kita. Ini sih gila nih, saking dia traumanya pernah dibantai Indonesia. Arab Saudi nih Bray, manggil pelatih spesialis bola mati terbaik di Liga Inggris untuk mengalahkan Indonesia dan lolos ke Piala Dunia. Oh, bisa lo bayangin aja, ambisi Arab untuk lolos dan mengalahkan kita tuh begitu besar, sehingga dia harus mengeluarkan project yang lebih banyak. Nah itu kembali lagi gara-gara pelatih yang lama. Kita nggak boleh ngelupain itu Bray. Jadi ini namanya Nico Joper, mana dia sekarang menjadi pelatih bola matinya Arsenal yang terkenal di Liga Inggris. Kalau gue inget-inget tekniknya Arsenal tuh yang nutup-nutupin kiper tuh waktu di tendangan sudut. Dan infonya nih Bray, YBS ini terlihat
ikut melatih Arab Saudi jelang round 4 ini nih. Wah, ini harus jadi atensi kepada pelatih-pelatih kita nih. Patrick Kluivert, Alex Pastoor. Jangan nanti alasan kalau udah kalah. Nanti nih pas di conference ngomongnya begini nih. Ya ternyata Arab memiliki servis bola mati yang bagus. Kita harus mengakuinya. Itu sama aja kayak pelatih Gerard Van den Berg yang kemarin. Udah tahu stamina sama fisik kita lemah, kekurangan orang. Ntar kalau udah kalah baru ngakuin. Emang fisiknya lemah, emang kita kurang orang. Nah itu yang gua nggak mau ada jawaban kayak gitu. Jadi kalau untuk waspadai, saya pikir ya Patrick Kluivert punya opsi yang lain lah untuk mengalahkan Arab Saudi, karena waktu Arab Saudi itu dikalahkan dengan imbang itu kan di bawahnya Sintayong. Nanti kita lihat bagaimana Patrick Kluivert ini bisa tidak dia mengalahkan Arab Saudi saat Arab Saudi lagi bagus-bagusnya sekarang, ya kan? Arab Saudi tertangkap basah kirim mata-mata ke Indonesia. Kabar mengejutkan terungkap usai timnas Arab Saudi ternyata sempat mengirim staf untuk memantau kekuatan timnas Indonesia. Saking takutnya mereka ini dengan timnas Indonesia sampai kirim mata-mata. Takut sekali Arab Saudi sekarang ingin doang nih Pak, jangan main-main kau Saat menjalani FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon pada 5 dan 8 September lalu. Hal itu diungkap media Uni Emirat Arab, KORA, yang menyebut pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, mengirim utusan khusus untuk memata-matai Irak dan Indonesia yang menjadi lawan di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, pelatih kepala tim nasional Saudi, telah mengirim salah satu asistennya untuk menonton pertandingan persahabatan lawan-lawannya di babak playoff Asia untuk Piala Dunia 2026. Irak dan Indonesia. Tulis media tersebut. Renard mengirim asistennya ke Thailand untuk memantau timnas Irak beraksi di Kings Cup 2025. Irak menjalani 2 laga di Kings Cup 2025 melawan Hong Kong dan timnas Thailand. Irak menang di 2 laga tersebut. Sementara satu asisten Renard lainnya dikirim ke Jakarta guna memantau permainan timnas Indonesia saat melawan Taiwan dan Lebanon. Jadi si Arab Saudi ini paham betul. Dia tahu betul bagaimana Indonesia yang sekarang, karena dia sudah rasa. Waktu kita tahan imbang itu Arab Saudi masih dengan Roberto Mancini. Waktu kalah dengan si Hervé Renard ini. Jadi Hervé Renard ini tahu betul Indonesia mainnya bagaimana, makanya harus kirim mata-mata. Saking takutnya mereka itu sampai kirim mata-mata, Pak. Ngeri tidak? Ngeri lah. Arab Saudi main curang lagi. Timnas terancam bertanding tanpa latihan. Gila! Drama apalagi nih, Ces? AFC sudah tunjuk wasit asal Kuwait Abdullah Al-Jamali untuk pimpin pertandingan di round 4 nanti. Hal ini bikin PSSI langsung tegas kirim surat protes resmi ke FIFA dan AFC. Gimana enggak wasitnya yang ditunjuk berasal dari regional yang sama? Hal ini berpotensi bikin rugi buat timnas kita. Dan kabar yang kurang enak lainnya, pemain timnas kita baru tiba di Arab tanggal 6 Oktober. Lalu pertandingan digelar pada tanggal 8-nya. Itu artinya timnas kita berpotensi akan bertanding tanpa latihan. Hade, gimana tanggapan kalian dengan... Terlalu banyak drama, itulah kalau kita lawan negara-negara Arab, memang itulah kesulitan yang akan dialami oleh setiap negara yang lawan negara-negara Arab. Mereka akan bermain dengan, bukan hanya bermain sebenarnya, menggunakan segala macam cara. Kasarnya ada di mereka, pokoknya semua lah di mereka itu, yang buruk-buruk ada di mereka lah untuk sepak bolanya. Sebenarnya mereka mainnya tidak bagus, cuma provokasi lawannya itu mereka yang bagus, apalagi bermain di kandangnya mereka. Ya kita akan dikerjai habis-habisan nantinya itu. Jadi kalau kita bisa killing the game, ya harus bisa killing the game. Kalau tidak buat seperti itu, maka kita nggak akan dihabisi nanti. Kita akan dikerjai mati-matian sama mereka nanti, percayalah. Kerap kali dikerjai tim asal Timur Tengah, PSSI cari hotel sendiri di Arab Saudi. Jelang laga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, PSSI mengirimkan tim khusus ke Arab Saudi untuk melakukan pengecekan, termasuk mencari bus hingga hotel, dan tidak memilih penginapan yang disediakan oleh tuan rumah Arab Saudi. Pasalnya di laga-laga sebelumnya bukan hanya soal wasit, tim-tim Timur Tengah selalu saja menyediakan hotel yang kurang layak, yang jaraknya jauh nggak ngotak. Tak hanya itu, bus yang dikendarai oleh para pemain timnas Indonesia juga sengaja diputar-putarkan agar jarak tempuh semakin jauh. Dengan mengirim tim khusus yang dilakukan PSSI sebagai antisipasi, mengingat Indonesia kerap kali dikerjai oleh tim-tim Timur Tengah. Ya baguslah kalau ada antisipasi seperti itu, supaya kita jangan dikerjai. Setidaknya kita bisa meminimalisir lah kejadian-kejadian yang kalau boleh dibilang di luar
teknis lah, non teknisnya lah. Kita harus bisa meminimalisir itu. Kalau tidak bisa, maka kita yang ya selesai nanti itu, bisnya dibawa putar-putar, capek duluan. Sudah tanpa latihan ke stadionnya untuk mau latihan sekedar pemanasan juga capek. Ya sampai di lapangan ya pemain dibantai lah nanti, kecapean kan. Sudah tidak latihan ya kan. Langsung datang dan main ya itu. Itu timnas apa? Itu pertandingan apa sebenarnya itu? Kalau sampai kita kalah sih ya masuk akal alasannya gitu kan. Tapi kalau kita menang itu memang gila sih, sudah tidak latihan ya kan. Berpotensi tanpa latihan men. Pemainnya itu datang nanti 6 atau 7 tanggal 8 sudah bermain ya kan. Latihan ya berapa jam saja. Ya, jadi untuk bangun chemistry-nya mungkin agak sulit lah. Jadi semoga lah si Patrick Kluivert punya plan B, plan C nantinya untuk mengatasi liciknya Arab Saudi dan kita tidak terus-menerus menjadi bahan tertawaannya mereka. Karena mereka sekarang akan melakukan segala macam cara untuk membuat Indonesia terjungkal. Ya pastilah mereka dengan Irak itu akan kong kali kong lah. Toh secara regional mereka sama-sama negara Arab dan kita satu-satunya negara non Arab yang ada di ronde keempat. Jadi wajar kalau mereka saling main mata nantinya itu ya kan. Itu pasti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.